perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang anggotanya saya sendiri Unes Lufitria. Yang kedua Ibu Siti Kurniati dan yang terakhir itu Ibu Dika Esri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Itu yang pertama, bab yang pertama itu adabul waladi ma'a qoribihi. Bentar. Jadi yang pertama yaitu adabul waladi ma'a qoribihi. Adabnya seorang anak bersama kerabatnya. Jadi kerabat merupakan orang-orang terdekat yaitu paman, nenek dan lain sebagainya. Di sini ya harus menghormati semua kerabat. Saya jelas Bun, suaranya jelas. Oke, jelas Bun. Lanjut Bun. Lanjut ya. Nah, di sini dijelaskan anak tersebut harus selalu mematuhi perintah, yaitu perintah mengunjungi mereka, bersilaturahmi, khususnya saat kerabat-kerabatnya itu sedang sakit, membesuk ya. Walau sakit dan datang dari perjalanan jauh. Ia ikut bahagia apabila kerabatnya jadi anak tersebut ikut bahagia apabila kerabatnya bahagia. Juga ikut sedih apabila kerabatnya sedih. Nah, seorang anak juga bukan hanya menyayangi kerabatnya, tapi menyayangi anak-anaknya, contoh Pak Le gitu. Terus dalam keadaan nyaman, Allah Subhanahu wa taala perbanyak rezekinya. Salah satu cerita yaitu berjudulnya Mustafa dan kerabatnya bernama Yahya. Jadi Mustafa adalah seorang anak yang kaya, akan tetapi ia mempunyai hati yang rendah serta beradab. Ia tidak sombong terhadap siapapun dan ia suka menolong orang-orang dan memiliki hajat terutama apabila mereka itu kerabatnya. Pada suatu hari, si Yahya itu anak pamannya. Yahya itu menggunakan pakaian yang tidak layak, menggunakan pakaian sobek-sobek, sehingga ketika itu si Mustafa melihat Yahya menggunakan pakaian yang tidak layak. Mustafa bersedih hati, kemudian ia bergegas ke rumahnya. Mustafa bergegas ke rumahnya mengambil pakaian baru untuk diberikan kepada Yahya. Mustafa pun berkata kepada Yahya, "Silahkan wahai anak pamanku yang tercinta, saya mohon terimalah hadiah dari saya." Kemudian ia menerimanya dan matanya menangis karena bahagia dan gembira karena hadiahnya tersebut diterima oleh Yahya. Ketika orang tua Mustafa mengetahui Mustafa itu menolong Yahya, ia sangat bahagia. Orang tuanya itu sangat bahagia karena Mustafa itu mempunyai adab yang mulia, mempunyai adab yang baik terhadap kerabatnya. Seperti itu. Bab selanjutnya yaitu adabul walidi ma'a khodimihi, atau adabnya seorang anak terhadap pembantunya. Nah, pembantu adalah seorang yang sibuk di rumah, maksudnya yang menolong, yang membantu di rumah gitu, membersihkan, menyapu lantai, membersihkan rumah lah, pokok intinya membersihkan rumah. Ia juga memasak, mencuci, membantu ibu dan itu pekerjaan ibu di rumah. Nah, bagaimana adabnya seorang anak kepada pembantunya, yaitu menggunakan akhlak baik pada pembantu laki-laki maupun perempuan. Apabila engkau memerintah salah seorang dari keduanya akan sesuatu, maka
bicara dengan perkataan yang lembut, jangan menyakitinya atau sombong terhadapnya. Misalnya, Bi, saya minta tolong beliin ini atau gimana. Jangan menggunakan kata-kata kasar atau akan tetapi gunakanlah kata-kata yang halus. Apabila ia melakukan kesalahan, maka janganlah engkau membentaknya. Akan tetapi ingatkanlah ia akan kesalahannya dengan lemah lembut dan maafkanlah dia. Dan apabila engkau bersalah, maka katakanlah kebenaran. Maksudnya itu jujur. Jangan engkau sandarkan kesalahan itu dan pada pembantumu. Maksudnya kalau misalkan saya majikannya gitu. Misalnya saya seorang anak majikan. Kalau misalkan saya salah ya, saya mengakui kesalahan tapi jangan dilimpahkan kepada si pembantu tersebut. Terus apabila engkau memanggilnya, kemudian ia tidak menjawab panggilanmu pada saat itu, maka jangan marah. Karena terkadang mereka tidak mendengar suaramu. Begitu juga ketika engkau memerintahkan akan sesuatu, kemudian ia terlambat, maka janganlah engkau terburu-buru untuk menghukumnya. Jika misalkan si anak majikan memanggil pembantunya, tapi pembantunya tidak buru-buru datang atau tidak mendengar, maka janganlah marah-marah karena biasanya pembantu tersebut sedang sibuk atau tidak mendengar. Nah, selanjutnya, janganlah engkau duduk bersama dengan pembantumu dan jangan pula berbicara kecuali sekedar keperluan. Jangan pula bercanda bersamanya agar ia tidak berlaku berani, tidak sopan. Maksudnya itu melakukan dengan seperlunya saja, tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan Kurniati. Kepadanya saya persilahkan. Silakan Ibu Siti Kurniati. Adanya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan untuk bab yang selanjutnya ya, Bun. Oke, monggo Bu. Ya. Al-waladul mu'dhi, yaitu anak yang suka menyakiti orang lain. Dahulu ada seorang kaya raya yang memiliki anak yang jelek akhlaknya. Ia selalu menyombongkan dirinya, suka menyakiti orang lain, terutama kepada pembantunya. Nah, sudah berapa kali dinasihati ayahnya, akan tetapi ia tidak mendengarkan nasihatnya. Pada suatu hari, ayahnya berkata padanya, "Dengarlah, wahai anakku yang tersayang, sebagaimana engkau tidak suka orang lain menyakitimu, maka janganlah engkau sakiti orang lain. Karena menyakiti orang adalah perbuatan yang buruk sekali. Hal itu menunjukkan bahwa buruk pendidikannya. Waspadalah engkau dengan segenap kewaspadaan, jangan sampai engkau menghina seorang pembantu. Jangan engkau sombong kepada mereka, karena mereka juga manusia seperti kita. Mereka punya perasaan seperti perasaan kita." Dan ketika anak tersebut mendengar nasihat ayahnya, ia terpengaruh dengan nasihat tersebut. Kemudian ia bertobat, kebiasaan buruknya dan akhlaknya menjadi baik. Ia menyayangi pembantunya dan tidak lagi menyakiti hatinya. Nah, seperti itu, Bun. Yang bab ini sekiranya cukup dari kelompok 5, nggih. Halo. Oke. Sudah. Terima kasih Bu Siti Kurniati. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai sampai kelompok 5, nggih. Tentang apa tadi ya, Bu? Sampai bab Adab anak bersama adab kakaknya. anak bersama ayahnya, nggih. Nggih. Monggo, Bun. Tadi Ibu sudah, sekarang ayah. Silahkan. Orang-orang terdekat. Bu Pipit, sinyalnya kurang bagus napa nggih? Bu Siti Kurniati yang agak jelas Ya. sinyalnya. Mungkin ini Bu siapa yang tadi mau bertanya nggih?
Ya, monggo Bunda. Tadi siapa? Monggo Bu Ferry apa nggih? Bu Ferry mau bertanya Bu Ferry? Izin nggih. Tadi baru masuk malah. Oh nggih. Nggih. Kayaknya panas banget apa ya? Jadi tulisannya sih perangkat panasnya gitu udah 2 kali. Nggih mungkin. Saya aja 3 kali ini Zoom-nya, enggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, insya Allah gitu deh. Pia, ayo Bu Supia. Tentang ayah. Berarti kepada Bun ayah. tanya, Bersama Ibu Eni, kerabatnya. monggo. yang sedang dibahas bab berapa nggih, Bun? Ini baru masuk. Ini bab Eh, apa ya? bab 19 22 kalau di Bab- kitabnya. 19 Bu Eni. Oh. Saya kirim Tanya, artinya Bun. di itu. Apakah boleh untuk anak perempuan dekat dengan ayahnya? Mohon maaf Bu, ini saya pembahasannya nggih bab Kerabat, anak Bun. dengan kerabatnya Bun, Kerabat. seperti Sama kakek. pembantu. Oh, sama kerabatnya. Ya, Ya. sama pembantunya. Sama pembantunya juga. Sudah saya share ya Bu di grup kelas. Nggih, teman-teman gimana? Ya. Tadi saya tanya, Bun. Bu Eni. Bisa diulangi, monggo diulangi lagi coba Bun Nggih. pertanyaannya. Bagaimana menurut Ibu apabila ada seorang anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya? Kalau Dan menurut saya dekatnya sendiri, ada batasan-batasan seperti apa? gimana Bu yang terakhir itu coba diulangi lagi, kurang jelas, mohon maaf. Misalkan anak perempuan itu lebih dekat kepada ayahnya, Bun, daripada ibunya. Bagaimana pendapat Ibu? Kok bisa? Dan batasan-batasannya sampai di mana kedekatan anak perempuan dengan ayahnya? Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Bun, bagaimana jika seorang anak itu lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya, dan batasannya kalau menurut saya sendiri secara psikolog. Kalau menurut saya sendiri, anak jika lebih dekat, anak perempuan jika lebih dekat dengan bapaknya itu menurut buku yang pernah saya baca itu ada sisi positif baiknya, yaitu anak nanti jika dewasa akan mempunyai gambaran bagaimana sosok
laki-laki yang baik, bagaimana sosok pemimpin lain itu kalau batasan-batasan terlalu vulgar gitu loh, terlalu. Mohon tambahannya punya anakku. Nggih, Bu Pipit ini sinyalnya kurang bagus nggih. Halo. Nggih, suaranya double. Atau Bu Budi, silahkan. Kurniati barangkali Oh, nggih. Nggih, nggak apa-apa. Masya Allah ya, ini terkendala sinyal juga sudah mau menjawab soalnya saya mohon maaf saya mute Bu Pipit. di luar. Oke. Ya, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, ini kita lanjutkan sampai sini, nggih. Karena tadi Pak dosen ngandika bahwa di sana mati lampu dan kita disuruh melanjutkan, nggih. Target kita sampai kelompok 5. Ini mohon maaf dengan sayang sekali karena sinyalnya dari kelompok 5 kurang begitu bagus, nggih. Tapi alhamdulillah untuk presentasi sudah kami terima. Terima kasih kelompok 5, nggih. Kelompoknya Bu Pipit, Siti Kurniati, kemudian Bu Sinten ke tadi? Bu Budi nggih. Bu Budi. Nggih, Bun. Nggih. Matur suwun sanget teman-teman semuanya. Karena waktunya juga sudah siang. Ini